Yo, Sobat Cerita. Pernah dengar nama si Pitung? Kalau kamu anak Betawi atau tinggal di Jakarta, pasti udah nggak asing lagi. Tapi, apa benar si Pitung itu cuma jagoan biasa dari Batavia? Ataukah dia seorang pahlawan sejati pembela rakyat kecil? Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah legendaris sang pendekar dari Rawa Bilong ini. Dulu, di akhir abad ke-19, saat Hindia Belanda masih berkuasa, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Dia bukan cuma punya wajah tampan, tapi juga ilmu silat yang luar biasa dan akhlak yang mulia. Pitung belajar ilmu agama dan silat di pesantren Haji Naipin. Dari gurunya, ia tidak hanya diajarkan cara berkelahi, tapi juga pentingnya membela kebenaran dan menolong sesama. Hati Pitung selalu miris melihat penderitaan rakyat jelata. Mereka diperas oleh para tuan tanah dan kompeni yang serakah. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan perlakuan semena-mena jadi makanan sehari-hari. Nah, disinilah Pitung mulai beraksi. Tapi dia nggak sendirian loh, ada sobat-sobat setianya, Ji dan Rais, yang selalu mendampingi setiap langkahnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka merampok rumah para tuan tanah kaya dan pejabat kompeni yang korup. Tapi, jangan salah sangka dulu. Harta hasil rampokan itu nggak pernah mereka nikmati sendiri. Semuanya dibagikan kembali kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Ada yang buat makan, buat bayar utang, atau buat modal usaha. Bagi rakyat, Pitung adalah malaikat penolong. Seorang Robin Hood dari Betawi. Tentu saja, aksi Pitung ini bikin kompeni kebakaran jenggot. Mereka menganggap Pitung sebagai perampok berbahaya yang harus segera ditangkap. Berbagai cara mereka lakukan, dari menyebar mata-mata hingga menyewa jagoan bayaran. Tapi, Pitung selalu licin seperti belut. Konon katanya, dia punya ilmu rawa rontek yang bikin badannya kebal senjata. Setiap kali tertangkap, dia selalu bisa lolos dengan mudah. Namun, setiap pahlawan punya titik lemah. Kompeni yang frustrasi akhirnya menggunakan cara licik. Mereka menangkap dan menyiksa guru Pitung, Haji Naipin, dan juga kedua orang tuanya. Dengan berat hati, Haji Naipin terpaksa membocorkan rahasia kesaktian Pitung. Ternyata, ilmunya akan hilang jika dilempari telur busuk dan rambutnya dipotong. Berbekal informasi itu, kompeni yang dipimpin oleh Shaotin menyergap Pitung. Setelah pertarungan sengit, Pitung akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dia tertembak peluru emas, karena konon katanya peluru biasa tidak akan bisa menembus kulitnya. Berita gugurnya si Pitung menjadi duka mendalam bagi seluruh rakyat Betawi. Kini, meski si Pitung telah tiada, namanya tetap hidup sebagai legenda. Kisahnya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan keserakahan. Dia mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang kepedulian dan keberpihakan pada mereka yang lemah. Si Pitung bukan sekadar perampok, dia adalah pahlawan rakyat sejati. Jadi, gimana menurut kalian sobat? Apakah kisah si Pitung ini menginspirasi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah hebat lainnya dari Nusantara. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.